What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Funhouse. Film ini menceritakan tentang 8 orang artis dari beberapa negara yang terjebak dalam permainan bertahan hidup cuy. Funhouse sendiri adalah sebuah reality show yang disiarkan melalui live streaming secara ilegal. Nantinya para artis-artis ini akan dikarantina di suatu rumah gitu cuy. Pemenang dalam game ini akan mendapatkan hadiah senilai 5 juta US dollar. Sementara yang kalah bisa dipastikan pulang hanya tersisa nama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terdapat seorang laki-laki bernama Alexander yang sedang duduk sembari melihat seorang wanita yang sedang memukul seseorang secara sangat brutal. Alexander mengatakan bahwa kamu belum selesai karena masih ada satu tugas lagi, yaitu mengambil jantung milik orang itu dan memberikannya kepadanya. Wanita itu lalu sembari menahan tangisnya mengambil pisau dan menyerahkan jantung orang itu kepada Alexander. Setelah itu, wanita tersebut mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Kemudian scene berpindah. Pria ini adalah seorang selebriti yang akan mengikuti sebuah reality show. Karena diminta oleh manajernya, setelah diiming-imingi jika keluar sebagai pemenang, maka dia akan mendapatkan uang senilai 5 juta US dollar. Esoknya, pria ini terbangun di sebuah ruangan dan mendapati sebuah surat bergambar panda dan bertuliskan selamat datang di Funhouse. Silakan pergi ke ruangan bersama. Dia keluar dari ruangan tersebut dan ternyata sudah ada beberapa orang di ruangan bersama yang tergabung dalam permainan ini. Ternyata mereka semua telah dibius setelah menandatangani kontrak perjanjian tersebut. Dan ketika mereka bangun, mereka sudah berada di tempat ini. Kedelapan orang itu pun berkumpul di ruangan bersama, lalu saling berkenalan satu sama lain. Orang yang pertama bernama Casper. Dia adalah seorang artis yang cukup terkenal. Orang yang kedua bernama Lonnie Bryan. Dia seringkali mengikuti ajang pencarian jodoh. Orang yang ketiga bernama Ximena Torres, seorang blogger dari Meksiko. Orang yang keempat bernama Nevin. Dia adalah seorang YouTuber yang berasal dari Inggris. Orang yang kelima bernama Ula Lamor, seorang wanita cantik dan aduhai yang memiliki followers yang sangat banyak di Instagramnya. Dan juga salah satu alasan kenapa kalian klik video ini. Yang keenam adalah Kat Zim, wanita termuda di antara yang lainnya. Dan dia adalah seorang master catur cuy. Yang ketujuh bernama James, seorang petinju profesional yang sering mendapatkan juara. Dan yang terakhir bernama Dex, merupakan rapper asal Chili yang cukup populer. Sesaat setelah semua peserta saling berkenalan, tiba-tiba monitor menyala dan memberikan selamat kepada 8 orang tersebut karena sudah terpilih ke dalam Funhouse. Pemilik sekaligus host reality show tersebut tak lain dan tak bukan adalah Alexander, laki-laki yang ada di awal film itu. Ia menjelaskan kalau reality show ini akan disiarkan ke seluruh dunia melalui internet dan penonton bisa memilih untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang nantinya akan keluar. Jadi nantinya setiap 3 hari sekali akan dilakukan vote untuk menentukan siapa yang akan gagal. Seluruh ruangan telah terpasang kamera untuk disiarkan secara live melalui aplikasi Funhouse. Mereka juga diminta setiap hari untuk masuk ke dalam ruang pengakuan dan nantinya penonton akan memberikan vote kepada masing-masing peserta. Setelahnya, muncul seseorang berkepala panda yang akan menjadi pelayan bagi mereka. Acara reality show ini pun resmi dimulai. Beberapa pengguna yang sudah berlangganan terlihat sangat excited menyambut season terbaru Funhouse. Para peserta masih menganggap bahwa ini adalah sebuah liburan. Mereka pun bermain game, berkaraoke, mabuk-mabukan, ya pokoknya berasa liburan lah di 3 hari pertamanya. Singkat cerita 3 hari pun berlalu. Animasi panda itu muncul kembali untuk menampilkan skor masing-masing peserta, yang juga akan menentukan siapa yang akan keluar dari Funhouse di babak pertama ini. Dari hasil tersebut, Ula Lamor menduduki posisi puncak, karena kalian tahu sendiri lah ya kelebihannya apa. Dan untuk posisi 2 terbawah ditempati oleh Lonnie dan juga Nevin. Mereka berdua lalu pergi ke ruangan aula untuk menentukan siapa salah satu dari mereka yang harus tersingkirkan. Sementara yang lain pergi ke ruangan saksi untuk menyaksikan. Di permainan ini, Lonnie diminta untuk memecahkan boneka panda dengan menggunakan pukulan baseball dengan mata tertutup.
Lalu tiba-tiba boneka panda itu diganti dengan Nevin yang dalam kondisi terikat dan dengan mulut dilakban. Loni yang mengira itu adalah boneka panda terus memukul dengan keras hingga membuat semua peserta panik dan bertanya-tanya. Kemudian animasi panda itu muncul kembali dan ia mengatakan siapapun yang menolak berpartisipasi atau melarikan diri akan lebih menderita dibandingkan Nevin. Dan ditambah, karena mereka telah menandatangani kontrak, mereka harus tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Di tengah kepanikan, Dex malah mencoba melarikan diri dengan memecahkan jendela. Namun sesaat kemudian, orang berkepala panda datang dengan membawa senjata dan langsung membawa Dex ke ruangan aula. Dia diikat dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah, lalu kemudian dimasukkan sebuah zat asam yang membuat tubuhnya menjadi mencair, cuy. Semua kengerian tersebut tetap disiarkan secara online. Keadaan di sana yang awalnya mereka pikir akan menyenangkan, tiba-tiba saja berubah di hari ketiga itu. Beberapa hari setelahnya, berita mengenai Funhouse pun mulai bermunculan di media internasional. Polisi sudah mulai melacak tempat dan titik koordinat dari acara reality show Jahanam tersebut. Sementara di dalam Funhouse, mereka semua berkumpul dan saling menceritakan pengalaman mereka guna menghilangkan perasaan trauma atas kengerian sebelumnya. Singkat cerita, vote yang kedua pun muncul. Kali ini, Ula dan Shimina yang tadinya berada di posisi puncak, sekarang menjadi peringkat 2 terbawah. Mereka lalu pergi ke aula dan dibagikan sebuah kapak satu persatu. Ketika lampu dimatikan, mereka harus bertarung sampai salah satu dari mereka kalah dalam pertarungan tersebut. Singkatnya, Shimena pun kalah setelah kapak Ula mendarat sempurna di kelapa Shimena. Setelahnya, Ula pun tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba ketika terbangun, ia sudah berada di tengah hutan. Lalu Ula mendengar suara raungan singa beberapa kali. Dia pun ketakutan dan berlari sejauh mungkin. Sosok yang wajarnya itu bukanlah singa, melainkan setan yang di make up. Dia pun akhirnya tersadar dan ternyata itu hanyalah mimpi buruknya saja. Sekarang, Ula yang tak ingin lagi berada di posisi akhir melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Salah satunya dengan merayu secara aduhai para penonton Funhouse dan ia melakukan akselerasi untuk meningkatkan nafsu makan para penontonnya. Dan juga melakukan solo karir lah ya bisa dibilang. Lagi-lagi dan lagi, situs Funhouse kembali menjadi perbincangan setelah menampilkan pertarungan Ula dan Shimena. Namun tetap saja, Funhouse masih belum terlacak keberadaannya. Esoknya, 5 orang yang masih bertahan berkumpul di ruangan bersama pagi itu. Animasi panda itu pun muncul kembali. Kali ini, Casper menjadi yang tertinggi, sedangkan Ula kembali menduduki peringkat terbawah lagi. Animasi panda itu mengatakan kepada Ula, sepertinya aksinya yang kemarin tak lagi menarik penonton untuk membelinya. Dia pun kembali mendapatkan hukuman dan kali ini ia dihukum untuk mencari kartu yang sama secara berpasangan. Ia diberi waktu selama 2 menit dan jika kalah maka akan ada hukuman lain yang sudah menantinya. Singkat cerita, dia pun kalah dalam permainan ini. Dan sekarang ia diminta untuk bermain roulette yang berisikan hukuman-hukuman untuknya. Ula mendapatkan hukuman di mana kaki dan tangannya akan ditarik hingga akhirnya terputus keempatnya. Dan itulah hukuman terberat di roulette itu. Setelah kejadian tadi, para peserta yang tersisa diberikan sebuah hadiah yang berada di dalam box. Setelah dibuka, isi dari box hitam tersebut adalah foto-foto dari keluarga mereka masing-masing. Di mana hal itu tentu saja membuat mereka semakin bersedih karena mereka berpikir hidupnya akan berakhir di sana dan tak akan bisa menemui orang yang mereka sayangi lagi. Darla Drake yang merupakan istri Casper diwawancarai dalam sebuah talk show untuk menceritakan kesedihannya. Dia mengungkapkan kalau sebenarnya Casper menginginkan seorang anak. Namun sekarang, situasi di Funhouse sangat tak memungkinkan suaminya dapat kembali pulang dengan selamat dari sana. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, hasil voting dari pemirsa kembali keluar. Casper kembali menduduki peringkat pertama dan sekarang yang akan mendapatkan hukuman di posisi terendah adalah James Headstone. Dia diberi hukuman untuk bertarung sampai koit melawan salah satu dari 4 pegulat yang sangat mengerikan. Dan untuk menentukan siapa lawan dari Headstone akan diambil dari vote para penonton. Dan singkat cerita, hasilnya Headstone akan bertarung melawan Bortis. Martial artist holding a professional record, losses, won no contest, he stands 5 games. Headstone berhasil memenangkan pertandingan itu
Namun tiba-tiba Alex mengatakan bahwa ia harus terus bertanding dengan 3 pegulat lainnya. Dan hal itu tentu saja membuat Headstone akhirnya koit melawan mereka bertiga. Sekarang hanya tersisa 3 orang lagi, yaitu Casper, Lonnie, dan juga Ketzim. Casper dan Lonnie memang sedari awal sudah saling tertarik satu sama lain. Oleh karena itu, untuk melepas ketegangan, mereka berdua menyempatkan diri untuk melakukan akselerasi terlebih dahulu. Sedangkan Ketzim memilih untuk bersolo karir. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Dan ternyata kejadian kemarin membuahkan hasil yang baik bagi Casper dan juga Lonnie, di mana mereka berdua mendapatkan hasil yang tinggi dan membuat Ketzim berada di posisi terendah. Dia pun mendapatkan hukuman sesuai dengan keahliannya, yaitu bermain catur. Di tempat lain, para polisi terlihat sudah menemukan posisi Funhouse yang ternyata berada di Oklahoma. Di pertandingan catur, Ketzim sempat memimpin pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin terpojok dan dia pun akhirnya kalah dari pertandingan itu. Dia pun diminta memutar roulette untuk mengetahui hukuman apa yang akan diterimanya. Beruntungnya, dia mendapatkan jackpot yang akhirnya ia pun terbebas dari hukuman, dan hukumannya diganti dengan 1 peserta yang lainnya yang berada di posisi kedua, yang mana posisi kedua diduduki oleh Lonnie. Casper lalu memohon kepada Panda untuk menggantikan Lonnie karena sudah terlanjur baper dengan Lonnie. Ia pun diizinkan dan Casper mendapatkan hukuman untuk adu kecepatan menembak. Tapi karena si Alexander ini kunyuk, ternyata yang jadi lawan kecepatan menembaknya adalah Lonnie dong. Sementara di luar, kepolisian berhasil menemukan sebuah pintu yang diduga merupakan pintu masuk Funhouse. Namun setelah dibuka, isinya hanyalah kelapa dari para pemain Funhouse yang sudah kalah. Singkat cerita, baik Lonnie maupun Casper memutuskan untuk menembak diri mereka masing-masing. Dan alhasil, Ketzim keluar sebagai pemenang dalam season kali ini. Ia pun mendapatkan hadiah dari reality show Funhouse. Di akhir film, kita akan diperlihatkan sebuah adegan yang cukup menganjimkan. Ternyata, Ketzim adalah kekasih dari Alexander. Mereka berdua telah merancang semua tantangan di Funhouse agar selalu ramai dan banyak ditonton di seluruh dunia. Dan lalu film pun selesai. Lumayan memacu emosi sih nontonnya. Ya oke lah. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.